Diana tahu di mana keberadaan Aib. Diana nggak tahu. Yang tahu saya. Update info terbaru soal Aib. Aib hingga hari ini kan nggak keluar. Udah jelas temennya sudah keluar. Bahwa ada info terbaru bahwa Aib mau masuk ke, harapannya sih mudah-mudahan nggak di situ. Harapannya dia jujur. Tapi nggak tahu kalau pengaruh pengacaranya mempertahankan Aib di sana agar nanti mungkin biar dipenjara bareng sama Rudiana. Sepertinya seperti itu. Si Aib ada sama saya, sama Fitra. Saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Aib dendam, melakukan itu dendam. Kini keberadaan Aib sudah ditemukan dan siap untuk dihadirkan di ruang pengadilan agama Cirebon. Ini namanya serangan balik dari Ibu Rudiana. Hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Dari itu kan fakta persidangan, Bu. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Jutek Bongso pun membuktikan dana ini hanya karena tidak sesuai dengan kronologi di putusan pengadilan. Di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter, kami sudah ukur. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologi ini bagaimana bisa tidur atau tidak ya Aib ini ya, beberapa bulan ini ya setelah digelar sidang PK ini ya. Karena jika orang yang berbohong, misalkan Aib ini misalkan berbohong ya, akhirnya ada PK ya, PK kubu lawan ya. Pastinya jika berbohong tentunya ketar-ketir. Jika nanti PK-nya dikabulkan dan para terpidana itu menang, tentunya pasti ya ketar-ketir saja, tentunya seperti itu jika orangnya bersalah. Akan tapi jika tidak bersalah ya pastinya tidak. Oke teman-teman, saya merangkum video ini untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa menikmati, dan beberapa hari yang tidak menonton atau tidak lewat video-videonya Aib, ini saya akan lewatkan untuk kalian semuanya. Mari kita langsung simak dan tanpa basa-basi kita klik videonya. Rudiana itu tahu tidak Ibu Elsa keberadaan Aib, karena yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kemunculan dari saksi kunci Aib. Kita tidak pernah tahu keberadaannya dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aib. Rudiana nggak tahu. Yang tahu saya. Nah ini ya, Aib ini memang keberadaannya itu tidak diketahui di mana. Yang tahu cuman Elsa Sarepya. Nah ini update terbaru ya, kita tonton. Update info terbaru soal Aib. Aib hingga hari ini kan nggak keluar. Udah jelas temennya sudah keluar. Bahwa ada info terbaru bahwa Aib mau masuk ke pengacara kubu sebelah. Artinya dia bertahan. Aib katanya mau masuk ke pengacara kubu sebelah ya. Jadi ini info dari orang ini ya. Saya menemukan video ini di TikTok ya. Dan mungkin benar atau tidaknya kita tidak tahu ya. Nah, padahal sama-sama dia terjerat kasus hukum, lebih baik sih. Lebih baik dia muncul mengakui jujur, walaupun konsekuensi hukum yang diterima tapi lebih ringan. Tapi dia memilih, sepertinya memilih dia bertahan dengan apa yang dia lakukan dan memilih ke pengacara sebelah. Ada informasi seperti itu. Harapannya sih mudah-mudahan nggak di situ. Harapannya dia jujur. Tapi nggak tahu kalau pengaruh pengacaranya mempertahankan Aib di sana agar nanti mungkin biar dipenjara bareng sama Rudiana. Sepertinya seperti itu. Biar di penjara bareng sama Rudiana katanya gitu. Ini gini Bang ya. Jadi teman-teman semua ya, mudah-mudahan aja nanti apa namanya PK ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung ya. Jadi terpidana ini ternyata tidak terbukti, bukan pelakunya lah istilahnya ya. Vina meninggal itu karena kecelakaan misalnya gitu ya. Nanti faktanya seperti itu. Nah, baru nanti kita berspekulasi ya. Jadi nanti Aib nanti bakal dilaporkan dan masuklah laporannya ya. Tentunya unsur-unsur bahwa Aib ini memberikan sebuah keterangan palsu ya itu pasti masuk. Pada waktu sidang di lokasi Aib ada sama saya, sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan apa komentar Aib, Bu Elsa? Ya komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami. Terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini semua. Dia jelasin kepada saya dan saya lihat oh iya, bahwa kemudian Liga Akbar, kemudian Dede sudah menarik dan merasa bahwa itu semua ya, adalah bagian dari rekayasa. Menarik terus, silakan aja masuk akal enggak keterangan mereka tuh menarik. Liga Akbar tuh kenal dengan si Rivaldi ya, dan ada pihak-pihak lain yang menjelaskan tentang hubungan kenal Liga Akbar dan
Mana tahu Rudiana Baudea itu kenal dengan Rivaldi itu, dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa Rivaldi BBM sama dia mampus, Eki sudah mati. Mana mungkin Rudiana mengatakan demikian? Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang Lapor Pak Sigit, ternyata kesaksiannya si Aep di balik kasus si Vina didasari dendam pribadi. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep beri kesaksian kayak gini? Kata saya, kan bakal berat ke depannya. Saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya, saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Aep dendam, melakukan itu dendam. Nah, jadi Aep itu intinya dendam ya, teman-teman ya. Jadi Aep tega melakukan seperti itu. Ini kata Dede ya, ini kata Dede ya. Ini katanya unsurnya yaitu dendam. Diduga menyimpan dendam kepada para terpidana kasus Vina Cirebon, Aep bak pahlawan dengan birahi yang menggebu-gebu tiba-tiba mendatangi Polres Cirebon Kota dan memberikan saksi palsu kepada Rudiana. Atas kesaksian palsu Aep, kini 7 orang yang tak tahu menau tentang kasus Vina Cirebon alhasil menjadi korban kambing hitam para oknum. Namun berkat doa dan informasi dari kawan-kawan netizen, kini keberadaan Aep sudah ditemukan dan siap untuk dihadirkan di ruang pengadilan agama Cirebon. Aep sudah ditemukan dan siap dihadirkan di pengadilan agama Cirebon, katanya gitu ya. Aduh, netizen itu kreatif banget ya, sangat luar biasa sekali ya memang ya netizen itu ya, benar-benar luar biasa deh. Ya. Apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar, Pak. Oke. Dede itu menuding bahwasanya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Yang nyeting berarti kalau misalkan ini nanti ya tidak terbukti pembunuhan ya, yang nyeting berarti kamu ya, Aep ya berarti Itu ya. sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Gitu ya ceritanya ya. Dan kita akan lihat Bang Pitra ini ya, apa ya ini ya. Nah, tim hukum Aep ya datangi Polda Metro Jaya jalani pemeriksaan terkait laporan fitnah ya atau pencemaran nama baik terhadap Aep dan Rudiana. Ceritanya seperti itu ya, guys. Terkait dengan konten di mana di situ ada pembicaranya Deddy Mulyadi dan Dede ya di akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel ya. Di mana konten-konten tersebut isinya semua adalah konten yang tendensius menyerang harkat dan martabat klien kami Aep Rudiansyah. Nah, di mana keterangan saudara Dede menyampaikan di publik ya melalui akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel tersebut bahwasanya si Dede ini diarahkan ataupun dikonsepnya semua itu dari Aep. Sehingga kita sangat keberatan sekali dengan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Dede tersebut bersama dengan Deddy Mulyadi yang menurut hemat kami itu adalah
kegaduhan yang sangat serius sekali ya, karena itu berpotensi dapat mengganggunya proses hukum yang sedang berjalan ini, di mana sudah jelas bahwasanya saudara Dede ini ya telah menyampaikan keterangannya itu dan sudah disumpah, dan dia sudah menjelaskan secara runut peristiwa tahun 2016 tersebut. Nah, sekarang dia ingin menyerang saudara Aep dengan menyebut bahwasanya itu adalah rekayasa ataupun konsep daripada Aep. Oh gitu. Jadi ini melaporkan channel YouTube Deddy Mulyadi sama Dedek mungkin seperti itu ya tadi ya, kayaknya keterangannya seperti itu ya. Ini namanya serangan balik dari Ibtu Nah, Rudiana. ini namanya serangan balik ya dari Ibtu Rudiana katanya ya, itu kata Elsa Sharif. Bekal pakem putusan pengadilan sudah inkrah alias tak bisa diganggu-gugat, Elza Sharif menyerang balik kubu para terpidana dengan denah posisi Aep saat melihat para terpidana melempari serta mengejar Eki dan Vina. Di sini kan posisi Aep di warung Madura, di A. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Dari itu kan dulu, fakta persidangan, Bos. bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Jutek Bongso pun membuktikan denah ini hanya karangan bebas Ya, Elza katanya pengacara itu lama-lama jadi 100 meter katanya gitu ya. karena tidak sesuai dengan kronologi di putusan pengadilan. Di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter, kami sudah ukur. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan MAN 2. Itu jelas.